Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam belajar, selalu dalam keadaan sehat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan bahas bagian pertama dari materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian perkalian. Ya, di sini Bapak tampilkan tentang sebuah contoh resep dokter. Ya, di sini tertulis di dalam resep dokter ini adalah paracetamol 100 mg 3 kali 1. Ya, kalian pasti sudah tahu maksudnya dari 3 kali 1 di sini. Yang dimaksud oleh dokter adalah si pasien harus minum obat ini sebanyak 3 kali dalam 1 hari, sebanyak 1 tablet. 3 kali dalam 1 hari, sebanyak 1 tablet. Obat ini harus diminum pada pagi hari itu 1 tablet, kemudian siang hari 1 tablet, dan malam hari 1 tablet. Jadi, jika dituliskan dalam operasi matematika, yang dimaksud dengan 3 kali 1 dalam resep itu adalah 1 di pagi hari, kemudian ditambah 1 tablet lagi di siang hari, kemudian ditambah 1 tablet lagi di malam hari. Jadi dalam 1 hari, pasien tersebut harus meminum sebanyak 3 tablet. Oke ya, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, di sini ada gambar sebuah gedung bertingkat. Gedung ini memiliki 1, 2, 3, 4, dan 5 lantai. 5 lantai ya. Memiliki 5 lantai. Jika masing-masing lantai itu tinggi dindingnya adalah 6 meter, berapa tinggi gedung tanpa atap? Berarti tinggi dindingnya saja ya, tidak ditambahkan dengan atapnya. Nah, di sini kita bisa hitung, berarti karena ada 5 lantai, masing-masing lantai itu 6 meter, berarti untuk menghitung tingginya adalah 5 dikali 6. Jadi, jika tuliskan dalam operasi matematika, 5 kali 6 itu maksudnya adalah lantai pertama 6 meter, ditambah tinggi lantai kedua 6 meter, ditambah tinggi lantai ketiga 6 meter, ditambah tinggi lantai keempat 6 meter, dan ditambah tinggi lantai ke-6 6 meter. Jadi tinggi gedung tersebut tanpa atap adalah 30 meter. Contoh yang berikutnya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, berapa banyak tabungan Endang dalam waktu 7 bulan? Potongan dan bunga bank diabaikan. Jadi kita di sini hanya menghitung uang yang ditabungkan oleh Endang. Nah, karena menabungnya selama 7 bulan, kemudian masing-masing tiap bulan itu dia menabung 500.000, berarti jumlah tabungan Endang bisa kita hitung dengan cara 7 kali 500.000, yaitu 500.000 di bulan pertama, tambah 500.000 bulan kedua, tambah 500.000 bulan ketiga, tambah lagi 500.000 bulan keempat, ditambah lagi 500.000 bulan kelima, ditambah lagi 500.000 bulan ke-6, dan 500.000 lagi adalah bulan ke-7. Jadi kalau kita hitung sebanyak 3.500.000 rupiah. Ya, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, ke-6, dan ke-7. Jadi total tabungannya adalah 3.500.000 rupiah. Nah, dari ketiga contoh tadi yang sudah kita selesaikan di awal tadi, kita bisa rangkum ya di sini. Ini adalah contoh yang pertama. 3 kali 1 itu berarti dihitung dengan cara 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3.
Kemudian 5 kali 6 kita hitung dengan cara 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 30. Berikutnya 7 kali 500.000 berarti 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000. Totalnya adalah 3.500.000. Nah, di sini kita bisa ambil satu pola secara umum ya untuk perkalian bilangan. Perkalian adalah merupakan bentuk penjumlahan yang berulang. Saya ulangi lagi. Perkalian adalah bentuk penjumlahan yang berulang. Jika A kali B, maka dapat diubah menjadi bentuk penjumlahan B sebanyak A suku. Ulang, A kali B artinya adalah penjumlahan dari B sebanyak A suku. A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah B terus sampai banyaknya B itu sebanyak A. Ya. Berikutnya, sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Perhatikan sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Jadi dibolak-balik perkalian bilangan bulat itu hasilnya sama ya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalau ada perkalian 3 bilangan A kali B kali C, kalau kita hitung lebih dahulu A kali B, kemudian baru kita kalikan C, itu nanti hasilnya akan sama dengan kalau yang kita hitung lebih dulu adalah B kali C, baru kita kalikan dengan A. Jadi dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Berikutnya, sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau persebaran ya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B ditambah C, berarti sama dengan A dikali B, ditambah dengan A dikali C. Atau untuk distributif perkalian terhadap pengurangan, A kali dalam kurung B dikurang C, berarti A dikali B dikurangi A dikali C. Berikutnya, ini adalah contoh beberapa perkalian bilangan bulat. Kita akan lihat ya satu persatu. Misalnya di sini adalah 2 kali 4, itu berarti 4 ditambah 4. Kita jumlahkan 4 sebanyak 2 suku ya. Jadi 4 tambah 4. Hasilnya adalah 8. Kemudian 2 kali 3 itu berarti 3 tambah 3, hasilnya 6. 2 kali 2 itu berarti 2 tambah 2, hasilnya 4. 2 kali 1 berarti 1 tambah 1, hasilnya 2. 2 kali 0, 0 tambah 0, hasilnya 0. Kemudian 2 kali negatif 1 berarti negatif 1 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. 2 kali negatif 2 berarti negatif 2 ditambah negatif 2. Hasilnya negatif 4. 2 kali negatif 3 berarti negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya negatif 6. Kemudian 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 tambah negatif 4. Hasilnya negatif 8. Ya, tampak di sini kalau kita perhatikan 0 itu adalah batasnya ya. 2 kali 0 ini adalah batasnya. Perhatikan yang di atas 0. Hasilnya adalah semuanya bilangan positif. 8, 6, 4, dan 2. Sedangkan yang di bawah 0, ini semuanya hasilnya negatif. Dengan angka yang sama sebenarnya. Yaitu 2, di sini 2 menjadi negatif 2. Di sini 4 menjadi negatif 4, di sini 6 menjadi negatif 6, di sini 8 menjadi negatif 8. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya, 2 kali 4 itu sama dengan 8. Positif kali positif, 2-nya positif, 4-nya positif, hasilnya positif. Tapi untuk hasil yang di bagian bawah, 2 kali negatif 4, perhatikan, di sini 4-nya positif, untuk yang ini berubah menjadi negatif ya. Maka hasilnya yang di sebelah kiri itu adalah positif 8, yang di sebelah kanan itu adalah negatif 8. Oke, kita cek yang berikutnya. 2 kali 3, 2 kali 3 positif, hasilnya adalah 6 positif. Sedangkan yang di sebelah kanan 2 kali negatif 3, hasilnya negatif 6. Lanjut lagi, 2 kali 2, hasilnya 4. Kemudian yang di sebelah kanan 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4. Berikutnya 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2.
Sekarang kita akan gunakan sifat komutatif untuk membuat daftar perkalian bilangan negatif yang berikutnya. Ya, tadi kita sudah memperoleh hasil 4 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Kalau kita gunakan sifat komutatif, berarti negatif 2 kali 4 itu hasilnya juga negatif 8. Kemudian 3 kali negatif 2 itu hasilnya negatif 6. Maka kita gunakan sifat komutatif, berarti negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6. Kemudian 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4, berarti negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4. 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2, maka negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2. Terakhir 0 kali negatif 2 itu hasilnya 0, berarti negatif 2 kali 0 hasilnya 0 juga. Ya, kalau kita perhatikan di sini hasil perkaliannya itu selalu bertambah 2 ya, jadi semakin ke bawah. Ini perhatikan yang angka pengali yang paling kiri. Yang pertama adalah 4, kemudian turun jadi 3, turun lagi 2, turun lagi negatif 1, turun lagi 0. Dikalikan dengan angka yang sama yaitu negatif 2. Ternyata hasilnya itu kalau kita perhatikan dari atas ke bawah itu selalu bertambah 2. Ini dari negatif 8 ke negatif 6 itu berarti bertambah 2. Karena negatif 8 dengan negatif 6 itu lebih besar negatif 6 ya. Bertambah 2, kemudian ini ke sini juga bertambah 2, ini bertambah 2, ini bertambah 2. Nah, berarti kalau perkalian ini kita lanjutkan lagi, maka nanti hasilnya di sini juga pasti akan bertambah 2. Nah, bilangan selanjutnya berapa? Di sini 4, 3, 2, 1, 0, berarti di sini adalah negatif 1 kali negatif 2. Hasilnya bertambah 2, berarti 0 ditambah 2, berarti hasilnya adalah 2. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya 2. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4, negatif 2 kali negatif 3 hasilnya 6, dan negatif 2 kali negatif 4 hasilnya 8. Oke, sekarang kita simpulkan, mari kita sandingkan antara hasil-hasil perkalian yang sudah kita buat daftarnya tadi ya. Ini adalah yang pertama, 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, dan seterusnya. Kemudian satu lagi ini daftar yang kedua, negatif 2 kali 4 negatif 8, negatif 2 kali 3, dan seterusnya sampai di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya kita perhatikan yang hasilnya berwarna merah ya. Kita cek di sini yang sebelah kiri atas. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti ini bilangan positif dikali positif hasilnya positif. 2 kali 3 sama dengan 6. Positif dikali positif hasilnya positif. 2 kali 2 sama dengan 4. Positif kali positif hasilnya positif. 2 kali 1 sama dengan 2. Positif kali positif hasilnya positif. Nah, di sini kita simpulkan setiap bilangan positif dikalikan positif maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian dari yang bagian kanan bawah, di sini adalah bilangan negatif, negatif 2 kali negatif 1. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Negatif 2 kali negatif 4 hasilnya positif 8. Jadi di sini kita simpulkan bilangan negatif dikali dengan bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan positif. Ya, ini salah ya, saya betulkan. Saya ulangi lagi, kesimpulan yang kedua adalah bilangan negatif dikali bilangan negatif maka akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian dari yang berwarna biru, kita coba cek kembali. Di sini ada di kiri bawah dan ada di kanan atas. Ya, yang pertama dulu ya. 2 kali negatif 1, ini berarti positif kali negatif hasilnya negatif. 2 kali negatif 2, positif kali negatif hasilnya negatif. 2 kali negatif 3, positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, kesimpulannya adalah bilangan positif jika dikali negatif maka akan menghasilkan bilangan negatif. Kemudian yang di kanan atas, negatif 2 kali positif 4 hasilnya negatif 8.
Negatif 2 kali positif 3 hasilnya negatif 6. Negatif 2 kali positif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 2 kali positif 1 hasilnya negatif 2. Jadi kesimpulannya, bilangan negatif dikalikan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, saya ulang kembali kesimpulan ini supaya kalian bisa pahami. Ada dua jenis hasil perkalian bilangan bulat ya, yaitu yang menghasilkan bilangan positif dan yang menghasilkan bilangan negatif. Dari dua jenis yang menghasilkan bilangan positif, itu tandanya adalah harus sama, yaitu kalau positif dikali positif atau negatif dikali negatif. Saya ulang lagi, kalau tanda yang dikalikannya sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan kalau tanda bilangan yang dikalikan itu berbeda, di sini ada positif dengan negatif atau negatif dikali positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Itu adalah cara termudah untuk menghafalkannya. Oke, ini aturannya kalian bisa pahami ya. Kalau tanda yang dikalikannya sama, nih positif-positif atau negatif-negatif, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau yang dikalikan tandanya berbeda, positif negatif atau negatif positif, maka hasilnya akan negatif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Ada juga ini salah satu cara untuk menghafalkan aturan perkalian bilangan bulat ini. Positif kita anggap sebagai melaksanakan, kemudian positif kedua adalah perintah. Maka akan menghasilkan positif, yaitu takwa. Negatif meninggalkan, negatif kedua berarti larangan, maka akan menghasilkan takwa. Jadi orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan akan dianggap sebagai orang yang bertakwa. Kemudian kalau yang negatif meninggalkan, kemudian yang kedua perintah, berarti orang yang meninggalkan perintah, maka dianggap sebagai tidak bertakwa. Atau orang yang positif melaksanakan negatif larangan, berarti orang yang melaksanakan larangan. Jadi juga dianggap sebagai tidak bertakwa. Ini adalah hanya salah satu cara untuk menghafal ya. Kalian bisa menggunakan cara yang lain. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke pengertian dari pembagian. Di sini Bapak sampaikan satu permasalahan. Anita itu memiliki 6 kue donat. 6 kue donat ini akan dibagikan kepada 3 orang temannya. Jika masing-masing harus memperoleh banyak kue yang sama, maka berapa bagian masing-masing dari teman Anita? Jadi dari 6 kue akan dibagikan kepada 3 orang temannya. Pembagiannya harus masing-masing dapat bagian yang sama. Gimana caranya? Caranya adalah dari 6 kue donat ini, kemudian kita berikan kepada ketiga temannya satu persatu. Misalnya temannya adalah A, B, dan C, berarti A1, B1, kemudian C1. Ternyata masih ada sisanya. Maka kita berikan lagi A1 lagi, B1 lagi, C1 lagi. Maka kue donat yang berjumlah 6 tadi akan habis. Jadi masing-masing orang teman Anita tadi akan memperoleh bagian adalah 2 buah kue donat. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk operasi, maka pembagian itu bisa kita anggap sebagai pengurangan yang berulang sampai tidak tersisa ya. Kalau bilangan tersebut merupakan bilangan yang habis dibagi. Jadi untuk contoh yang tadi, 6 itu kita kurangi 2, maka akan menghasilkan 4. Kemudian kita kurangi 2 lagi akan menghasilkan 2. Kita kurangi 2 lagi akan menghasilkan 0. Atau kalau kita tuliskan secara singkat berarti 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Di sini terlihat ada pengurangan sebanyak 3 kali ya. Pengurangan dengan 2 itu 3 kali. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk operasinya menjadi 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jika operasi pembagian ini disajikan dalam garis bilangan akan tampak seperti ini ya. Jadi di sini mula-mula berdiri di angka 6. Jadi dari 0 kemudian lompat ke angka 6 karena mempunyai 6 kue ya. Kemudian dari 6 kita kurangi dengan 2 berarti
ke arah kiri 2 ya, maka akan berhenti di angka 4. Artinya donatnya masih ada 4. Berarti kita kurangi lagi dengan 2, maka akan berhenti di angka 2. Ternyata belum 0, berarti harus kita kurangi lagi dengan 2. Jadi prinsipnya di sini untuk pembagian bilangan yang habis dibagi, artinya tidak tersisa, maka pengurangannya itu harus sampai dengan 0. 6 dibagi 3 sama dengan 2 tidak memiliki sisa, maka dikatakan 3 itu membagi habis dari 6. Nah, apakah ada pembagian yang bersisa? Ya, nanti kita akan pelajari berikutnya ya. Contoh yang kedua. Di sini ada seekor tupai, mula-mula berdiri di titik 0. Kemudian tupai itu melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali lompat jauhnya adalah 3 satuan, jadi bisa lompatnya ke kiri atau ke kanan ya. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Jadi dia sudah melompat ke kiri dan berhenti di titik 15 di sebelah kiri 0. Berarti dia berhenti di titik negatif 15 di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah tupai tersebut telah melompat berapa kali sebenarnya? Ya, dari 0 dia melompat berhenti di angka 15. Nah, berarti kita harus kurangkan negatif 15 ini dengan pengurangan berulang sampai dengan nanti hasilnya adalah kembali 0. Ingat tadi tupai itu bisa melompat sejauh 3 satuan. Berarti kita kurangi 3 ya. Arahnya berarti ke kanan. Berarti pengurangan bilangan negatif. Kurang negatif 3. Negatif 15 kita kurangi negatif 3. Berarti baru sampai di angka negatif 12. Belum 0 ya, jadi kita kurangkan sekali lagi. Maka dia akan berhenti di angka negatif 9. Masih belum 0, berarti kita kurangkan lagi. Akan berhenti di angka negatif 6. Belum 0, kita kurangkan lagi. Berhenti di angka negatif 3. Belum 0, kita kurangkan lagi. Iya, berhenti di angka 0. Perhatikan berarti tupai itu melompat berapa kali? Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Nah, ternyata tupai itu melompat sebanyak 5 kali. Kalau dituliskan dalam bentuk operasi matematika, maka penulisannya seperti ini ya. Jadi negatif 15 dibagi 5, karena tadi melompatnya sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, kita akan simpulkan dari beberapa contoh tersebut. Yang pertama adalah 6 dibagi 3 hasilnya 2. Perhitungannya adalah 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 hasilnya 0. Kemudian negatif 15 dibagi 5 hasilnya negatif 3. Perhitungannya adalah negatif 15 dikurangi negatif 3, 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 hasilnya adalah 0. Sekarang dari hasil pembagian ini, mari kita bandingkan dengan operasi perkalian supaya nanti bisa terlihat hubungannya ya antara operasi pembagian dengan operasi perkalian. Tadi dari hasil yang pertama 6 dibagi 3 sama dengan 2 itu berarti 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ternyata dalam operasi perkalian kalau 2 ditambah 2 ditambah 2 itu menjadi bentuk 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita bisa persamakan atau bisa kita sandingkan ini ya. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Di sini ada 3 kali 2 itu hasilnya 6. Saya tuliskan di sebelah sini ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian di sini 3 kali 2 hasilnya 6. Perhatikan bilangan yang diberi warna biru dan merah. Ya, di sini angka 3. Di sini ada angka 3, di sini angka 2, di sini angka 2. Yang biru dengan merah pada pembagian itu adalah pembagi dan hasilnya. Sedangkan dalam perkalian, bilangan warna biru dan merah di sini adalah pengali dan yang dikalikan. Oke, sekarang dari contoh yang kedua, coba kita lihat kembali. Tadi negatif 15 dibagi 5 hasilnya negatif 3. Berarti negatif 15 kurangi negatif 3, kurangi negatif 3, kurangi negatif 3, kurangi negatif 3, kurangi negatif 3 hasilnya 0.
Kalau kita ubah ke bentuk perkalian, negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3, itu berarti 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. Kita sandingkan di sini, berarti negatif 15 dibagi 5 hasilnya negatif 3. Kemudian 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. Perhatikan kembali yang warna biru dan merah. Di sini di operasi pembagian, itu yang warna biru adalah pembagi, yang warna merah adalah hasil bagi. Pada operasi perkalian, yang warna biru itu menjadi pengali, kemudian yang warna merah itu adalah bilangan yang dikalikan. Kalian bisa ambil kesimpulannya, hubungan antara perkalian dengan pembagian? Pasti bisa. Apa hubungannya? Ya, ini dia hubungannya ya. Kalau kita simpulkan untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku jika A kali B sama dengan C. Perhatikan, ini pengali, ini yang dikalikan. Maka dalam bentuk pembagian nanti akan menjadi pembagi dan hasilnya. Perhatikan warnanya ya, supaya tidak salah. Ulang, jika A kali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Kalau kita gunakan sifat komutatif, A kali B sama dengan C, boleh kita tulis menjadi B kali A sama dengan C. Nah, di sini bilangan pengali dan yang dikalikan bertukar tempat ya. Bertukar tempat, maka bentuk pembagiannya juga bertukar tempat. Jika A kali B sama dengan C, itu sebenarnya kita bisa ubah bentuk pembagiannya menjadi C dibagi A sama dengan B, atau C dibagi B sama dengan A. Ini ya, dari satu bentuk perkalian, kita bisa ubah menjadi dua bentuk pembagian. Yang pertama adalah C dibagi A sama dengan B, atau C dibagi B sama dengan. Kita akan lanjutkan lagi contoh perhitungannya. Kita tahu 4 kali 2 itu sama dengan 8. Maka kita bisa bentuk menjadi bentuk pembagian 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Atau menggunakan sifat komutatif tadi berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kalian bisa coba. Kalau 5 kali 3 itu sama dengan 15. Berarti 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Ya, karena ini menjadi pembagi, berarti hasilnya adalah yang sebelah sini. Berarti hasilnya 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian bentuk pembagian yang kedua, kalau 15 dibagi 5, kalau sekarang ini menjadi pembagi, maka hasilnya adalah yang ini. Begitu ya, hasilnya adalah 3. Kita akan lanjutkan kembali. Kita akan buat daftar pembagian dan perkalian dari berbagai bilangan supaya kita bisa mengetahui sifat-sifat atau aturan dalam pembagian bilangan bulat. Oke, kita coba ya. 2 kali 3 itu sama dengan 6, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2, atau 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian negatif 2 kali 3 itu hasilnya negatif 6, berarti negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2, atau negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Oke, sekali lagi, 3 kali 4 itu 12, berarti 12 dibagi 3 itu 4, atau 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12, berarti negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4, dan negatif 12 dibagi negatif 4 hasilnya 3. Oke, sekarang kita simpulkan, kita rangkum ya dari masing-masing ini. Saya akan mulai dari yang menghasilkan bilangan positif. Yang pertama adalah 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian di sini juga ada 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, dari dua kelompok ini, berarti kita bisa simpulkan adalah ternyata bilangan positif dibagi bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian kelompok kedua itu dari ini yang berwarna negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Atau di sebelah sini ada negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Ini adalah bilangan negatif dibagi positif. Ini juga negatif dibagi positif akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi kesimpulannya negatif dibagi positif hasilnya negatif. Dari kelompok ini sekarang. Maaf, dari kelompok ini ya. Dari kelompok yang keempat. 12 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 4. Kemudian 12 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 3. Kita simpulkan di sini
berarti bilangan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Kemudian yang terakhir ini diambil dari kelompok ini dan ini ya. Berarti negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Kemudian negatif 12 dibagi negatif 4 hasilnya 3. Jadi kesimpulannya, bilangan negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kalau kita perhatikan negatif. Nah, di sini di dalam pembagian ternyata sama ya. Jadi, untuk menghafalkan aturan pembagian dan perkalian itu sama ya. Jika yang dikali atau dibagi tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika yang dikali atau dibagi tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kita akan coba lakukan perhitungan ya. Ini adalah contoh, kalian bisa coba sendiri nanti ya. 14 dibagi 2 sama dengan titik-titik, karena 2 kali titik-titik hasilnya 14. Kalau kalian masih kesulitan menyelesaikan yang operasi pembagian, mulailah dari operasi perkaliannya dulu. Jadi kalian pikirkan 2 kali berapa hasilnya 14. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah 7. Maka di sini di pembagian juga hasilnya 7. Negatif 20 dibagi 4 hasilnya berapa? Ingat, negatif dibagi positif berarti hasilnya negatif. Tandanya berbeda ya, ini negatif. Kemudian ini positif, tandanya beda berarti nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, kita pikirkan dari perkaliannya dulu supaya lebih mudah. 4 kali berapa hasilnya negatif 20? Nah, ternyata hasilnya adalah negatif 5. 24 dibagi negatif 6 sama dengan titik-titik, karena negatif 6 kali titik-titik hasilnya 24. Mulai dari perkaliannya. Positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 4. Betul. Lanjut lagi, negatif 30 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif, yaitu 6. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, pembelajaran tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah belajar sampai dengan bagian akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.